pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Barang itu sudah beberapa bulan lalu, namun kita perbaiki jangkauannya, sudah kita bulan ini. Tidak sedikit yang saya ganti hari ini karena ada kaitannya dengan mutu pelayanan. Jangan ada lagi lurah yang saya dengar untuk urusan minta keterangan kakak saja ya bayar 100. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Cape Town. Sehari berita penting, Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Monianse akan mencopot ASN yang terlibat pungli. Lapas Bau-Bau pasang alat pengacak sinyal tekan penyalahgunaan HP di Blok Hunian. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Senin 31 Oktober 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita sampaikan informasi atau berita yang pertama, kami hadirkan dulu update informasi kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore 30 Oktober 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.717 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.490.622 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.895 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.307.481 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 26 jiwa sehingga total meninggal dunia menjadi 158.597 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Monianse akan mencopot ASN yang terlibat pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Tidak sedikit yang saya ganti hari ini karena ada kaitannya dengan mutu pelayanan. Jangan ada lagi lurah yang saya dengar untuk urusan minta keterangan kakak saja ya bayar 100. Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Monianse menegaskan akan menindak tegas aparatur sipil negara ASN yang terlibat pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikannya ketika melantik 91 pejabat administrasi dan pengawas lingkup Pemkot Bau-Bau di aula kantor Wali Kota Bau-Bau. Dikatakan Wali Kota tidak sedikit pejabat digantinya karena berkaitan dengan pungli yang membuat mutu pelayanan pemerintah tercoreng. Utamanya kepada saudara-saudara yang berada di ujung pelayanan untuk tidak bermain-main dengan pelayanan kepada masyarakat. Tidak sedikit yang saya ganti hari ini karena ada kaitannya dengan mutu pelayanan. Jangan ada lagi lurah yang saya dengar untuk urusan minta keterangan kakak saja ya bayar 100. Urusan perkawinan harus bayar. Mohon untuk tidak lagi. Orang nomor 1 di Bau-Bau ini menegaskan bila dirinya kembali mendengar ASN terlibat pungli, maka hari itu juga akan dicopot dari jabatannya. Saya tidak ingin dengar lagi dan saya akan copot di hari di mana saya akan dengar. Jadi saya ingatkan, ada yang sudah berapa kali lurah, belajar dari pengalaman. Jadi gunakan kesempatan untuk bisa belajar dan membenahi. Ini kepercayaan yang kesekian, olehnya itu maka mohon untuk diemban. Selain soal mutu pelayanan, Wali Kota Ahmad Monianse juga akan mencopot aparatur yang hanya banyak mengeluh dan tak mampu menyelesaikan tugas. Monianse menegaskan selama orang tersebut masih berstatus ASN Kota Bau-Bau, maka posisinya tidak akan aman dan kapanpun bisa digeser. Jadi ya, tidak ada yang aman. Siapapun dia, saya katakan sekali lagi siapapun dia, atas dia ASN Kota Bau-Bau tidak aman. Utamanya kepala-kepala dinas, jangan mulut ember, bocor. Saya sudah dengar, saya sudah pantau. Sudah diberi amanah, tapi mulutnya bocor, ember. Mulut betina saja kalau gitu.
Wali Kota Bau-Bau Ahmad Muniansyah mengatakan selama 4 tahun terakhir dirinya sudah cukup memantau ASN yang benar-benar bekerja dan tidak. Karena itu dirinya meminta pejabat tidak perlu bertanya lagi ketika dicopot atau mendapat promosi karena semua sudah berdasarkan penilaian. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Lapas Bau-Bau pasang alat pengacak sinyal untuk menekan penyalahgunaan handphone di Blok Hunian. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani. Barang itu sudah beberapa bulan lalu, namun kita perbaiki jangkauannya, sudah kita bulan minggu. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau akhirnya merealisasikan pemasangan alat pengacak sinyal di wilayah Blok Hunian Narapidana. Pemasangan alat bernama jammer tersebut untuk menekan angka penyalahgunaan handphone di lingkup warga binaan pemasyarakatan. Penggunaan HP di lingkungan narapidana dilarang sesuai dengan aturan karena bisa menjadi alat komunikasi kasus penipuan, bahkan pengendalian narkoba dari dalam lapas. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menjelaskan, alat pengacau sinyal tersebut telah dipasang lebih dari seminggu di kawasan Blok Hunian, sehingga HP secara otomatis tidak akan berfungsi saat memasuki kawasan jammer. Tidak hanya narapidana, petugas sipir saat menjaga napi di dalam Blok Hunian juga merasakan dampak HP tidak dapat digunakan. Begitupun bagi tamu lapas yang berkunjung ke Blok Hunian, merasakan dampak pemasangan jammer karena HP otomatis tidak akan menerima sinyal. Ya, kami sudah menindaklanjuti yang saya pernah sampaikan akan memasang jammer. Dan kita sudah pasang. Sudah ada jammer, Pak? Iya, cuman hanya beberapa petugas yang mengetahui itu. Kita tempatkan di posisi dengan jarak jangkau lingkaran itu 50 kali 50 meter persegi. Jadi luas lapas itu tidak sampai situ, tapi bisa dia tutup semua. Lingkup dalam lapas itu. Dalam lapas? Iya, tidak mengganggu lingkungan luar. Gunakan. Lanjut Herman, jammer tersebut tidak akan mengganggu komunikasi warga bermukim di sekitar lapas karena frekuensinya diatur dan hanya berlaku di lingkungan hunian narapidana. Dirinya berharap dengan alat tersebut tidak ada celah bagi para warga binaan untuk melanggar hukum di balik jeruji besi, utamanya melumpuhkan perdagangan narkoba di dalam penjara. Sementara itu tidak sedikit napi narkoba mendekam di Lapas Bau-Bau. Data 23 Oktober angkanya 78 orang. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Sebanyak 24 orang anggota Panwaslu Kecamatan Sekota Bau-Bau masa jabatan 2022-2024 resmi dilantik untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Mereka dilantik oleh Ketua Bawaslu Kota Bau-Bau, Azan, di salah satu hotel di Bau-Bau hari Jumat 28 Oktober 2022. Ketua Bawaslu Bau-Bau, Azan, dalam sambutannya mengingatkan kepada Panwascam terpilih agar sumpah atau janji yang telah diucapkan benar-benar ditanamkan dalam diri. Karena itu, Azan meminta Panwascam tidak perlu lagi menoleh ke belakang, namun bagaimana menata ke depan dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu di tempat yang sama, anggota Bawaslu Kota Bau-Bau, Muhammad Yusran El Fargani mengatakan, Panwascam terpilih saat ini sudah harus mempersiapkan diri dalam mengawasi tahapan. Senada dengan itu, anggota Bawaslu lainnya, Sarmin, berharap kepada Panwascam terpilih untuk segera membedah aturan tentang pengawasan tahapan pemilu. Karena setelah dilantik dan mengikuti bimbingan teknis, seluruh Panwascam sudah akan mulai bertugas. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah akan mencopot ASN yang terlibat pungli. Lapas Bau-Bau pasang alat pengacak sinyal tekan penyalahgunaan handphone di Blok Hunian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.